Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas K3A. Pada video kali ini kami akan menjelaskan salah satu tugas mata kuliah kesiapan dan kedaruratan K3. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Syawal Kamiludin Saptaputra SKM MSc selaku dosen pengampu mata kuliah kali ini. Kelompok kami mengangkat judul makalah Analisis Kesiapan dan Kedaruratan K3 di RSUD Kota Kendari. Kelompok kami mendapatkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal dan web-web yang membahas terkait kesiapan dan kedaruratan K3 di RSUD Kota Kendari. Untuk itu saya persilahkan kepada teman-teman menjelaskan materinya. Baik, yang pertama itu ada latar belakang. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 juga merupakan salah satu isu penting di dunia kerja saat ini, termasuk di lingkungan rumah sakit dan terkhusus dalam masukan keperawatan yang perawat berikan kepada pasien di rumah sakit. Angka kecelakaan kerja di rumah sakit lebih tinggi dibandingkan tempat kerja lainnya, dan sebagian besar diakibatkan oleh perilaku yang tidak aman. Hasil riset yang dilakukan oleh Badan Dunia ILO menyebutkan bahwa setiap hari rata-rata 6.000 orang meninggal, setara dengan 1 orang setiap 15 detik atau 2,2 juta per tahun akibat sakit atau kecelakaan yang Kali ini saya akan menjelaskan apa itu kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Jadi, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah tepat guna dan berdaya guna. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatakan bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana, termasuk tenaga kesehatan yang siap siaga untuk memberikan pertolongan pertama pada kondisi bencana sampai dengan kondisi pemulihan pasca dengan kemampuan yang dimiliki. Lalu untuk tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan ketika bencana terjadi, yang bertujuan untuk meminimalkan dampak dari bencana dan pemulihan dari bencana. Kegiatan dapat berupa pemeriksaan rutin kesehatan dan edukasi kesehatan, yang dimana pelaksanaan yang baik dan terorganisir dari setiap fase bencana akan meminimalkan dampak dari bencana dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Mengenai pengertian rumah sakit dan rumah sakit umum daerah Kota Kendari, di mana rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan medis kepada pasien secara paripurna. Rumah sakit menyediakan beberapa pelayanan medis, yaitu pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan juga gawat darurat. Pelayanan medis yang diberikan oleh rumah sakit dilakukan sesuai standar pelayanan rumah sakit dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan. Menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019, rumah sakit adalah institusi kesehatan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan juga gawat darurat. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari sebagai salah satu rumah sakit rujukan utama masyarakat dengan status rumah sakit tipe B, diharapkan mampu melakukan inovasi pelayanan guna menjamin pelayanan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang identifikasi potensi bahaya dan risiko kedaruratan. RSUD Kota Kendari memiliki beberapa potensi bahaya internal. Selain penyakit infeksi, terdapat potensi bahaya lain yang dipengaruhi oleh kondisi rumah sakit, antara lain ledakan, kebakaran, kecelakaan kerja, dan gangguan ergonomik. Kemudian potensial juga terjadi bencana eksternal seperti gempa bumi, cuaca ekstrim, banjir, dan angin puting beliung atau kegagalan teknologi. Hal ini dapat mengganggu aktivitas pelayanan di rumah sakit dan melumpuhkan pelayanan di RSUD Kota Kendari. Sehingga dipandang perlu menilai kesiagapan struktural dalam menghadapi bencana di RSUD Kota Kendari agar lebih siap dalam menghadapi bencana. Rencana tanggap darurat RTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.
RSUD Kota Kendari sudah membentuk tim K3RS, dan dari penerapan K3RS yang sudah dilaksanakan seperti pemasangan APAR di beberapa unit rumah sakit, memiliki APD berupa safety helmet, memiliki jalur evakuasi, dan pemasangan stiker keselamatan dan kesehatan di area tertentu. Ada juga beberapa pelaksanaan K3 rumah sakit yang belum terlaksana. Baik, selanjutnya itu ada prosedur evakuasi dan penyelamatan. Jika terjadi kebakaran di RSUD Kota Kendari, memiliki jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang bisa digunakan. Jalur evakuasi pertama dari gedung PMCC, di mana jalur evakuasinya mengarah ke titik kumpul di depan musola dekat parkiran. Kemudian jalur evakuasi lainnya di beberapa tempat atau ruangan yang mengarah di beberapa lokasi titik kumpul, di mana terdapat beberapa titik kumpul di RSUD Kota Kendari, di antaranya satu di belakang gedung Seruni, satu di depan gedung Amarilis, satu di taman, satu di depan gedung Bougainville, dan terakhir di belakang IGD sampai ruangan IBS. Peralatan dan fasilitas kedaruratan yang ada di RSUD Kota Kendari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arianti pada tahun 2023 tepatnya di RSUD Kota Kendari, untuk peralatan dan fasilitas kedaruratan sendiri ada 4, yakni ada alat pemadam api ringan, ada jalur evakuasi, ada tangga darurat, dan ada pintu darurat. Untuk penerapannya sendiri, pada penerapan alat pemadam api ringan atau APAR sudah sesuai dengan standar yang berlaku, yakni Permenaker Trans nomor per 04 Men 1980. Kemudian untuk ketersediaan jalur evakuasi, tangga darurat, dan pintu darurat belum sesuai dengan standar SNI 031746/2000. Untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dari sistem tanggap darurat yang ada di RSUD Kota Kendari, yang pertama yakni rumah sakit disarankan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang kedua ada penambahan ruang perawatan dan meningkatkan pemeliharaan gedung lama. Dan yang ketiga yakni penerapan K3RS belum optimal dari segi pelaksanaan rencana, belum didukung oleh SDM yang memadai di bidang K3RS. Itulah presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.